Sumatera Utara, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Jumat 26 Januari 2024 kali ini bersama saya Nur Hasana. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, terbukti melakukan pengancaman terdakwa Imran Surbakti dijatuhi hukuman 6 bulan penjara dan denda 10 juta rupiah subsidiar 2 bulan kurungan. Imran bersalah melakukan ancaman pembunuhan kepada wartawan. Terdakwa Ketua Pemuda Pancasila Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Imran Surbakti mengikuti persidangan dengan agenda pembacaan putusan secara daring di Pengadilan Negeri Medan Jalan Pengadilan Medan kemarin. Terdakwa merupakan pelaku pengancaman kepada wartawan melalui pesan WhatsApp saat dimintai keterangan terkait dugaan pengoplosan gas subsidi yang melibatkan terdakwa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang diketuai Arfan Yani dalam amar putusannya menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan ancaman kekerasan sebagaimana diatur dalam pasal 45B junto pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Atas perbuatannya, hakim memvonis terdakwa dengan hukuman penjara selama 6 bulan serta denda sebesar 10 juta rupiah, subsidiar 2 bulan kurungan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Imran Surbakti oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 bulan serta denda sejumlah 10 juta rupiah apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan. Korban Freddy Santoso pada September tahun lalu dalam melaksanakan tugasnya untuk peliputan melalui WhatsApp mengirimkan link berita kepada terdakwa Imran Surbakti untuk mengklarifikasi mengenai berita yang beredar di Instagram. Namun terdakwa malah membalas dengan kalimat ancaman pembunuhan. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Binjai memusnahkan barang bukti dan barang rampasan dari 117 perkara yang sudah inkrah. Sebanyak 315 gram sabu dan 533 butir ekstasi dimusnahkan dengan cara diblender. Pemusnahan barang bukti dan barang rampasan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah ini dilakukan di halaman Kejari Binjai yang dihadiri oleh perwakilan Wali Kota Binjai, Kepolisian, BNN Kota Binjai dan Pengadilan Negeri Kota Binjai. Sebanyak 315 gram sabu dan 533 butir ekstasi yang dimusnahkan dengan cara diblender, serta 67 gram ganja yang dimusnahkan dengan cara dibakar. Selain itu juga dimusnahkan 16 buah telepon seluler dan 1 mesin judi tembak ikan yang dimusnahkan dengan cara dihancurkan. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Binjai, Jufri, mengatakan pemusnahan ini dilakukan atas 117 perkara yang sudah inkrah selama periode Agustus 2023 hingga Desember 2023. Pemusnahan ini juga dilakukan untuk menunjukkan keseriusan Kejaksaan Negeri dalam hal perang terhadap narkoba. Kejari Binjai juga menegaskan pemusnahan kali ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang lalu. Pemusnahan barang bukti ini adalah merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan. Dengan pemusnahan ini, kita menunjukkan kepada masyarakat bahwa Kejaksaan Negeri Binjai berkomitmen dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan setiap penegakan hukum. Dan terkait dengan narkotika juga kita sangat sungguh-sungguh untuk sama-sama perang melawan narkotika ini. Pemirsa, disinyalir sebagai tempat peredaran narkoba dan perjudian, tim Satgas Gakum Narkoba Polda Sumatera Utara kembali menggerebek 2 wilayah di Kota Medan dan Deli Serdang. Hasilnya polisi mengamankan 11 orang yang setelah dites urin positif menggunakan narkoba. 2 wilayah yang digerebek tim Satgas Gakum Narkoba Polda Sumatera Utara berada di Kampung Flamboyan, Kecamatan Medan Sunggal dan Desa Pompa Binjai, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang. Pada penggerebekan tersebut, petugas mengamankan 11 orang yang 1 diantaranya seorang wanita. Bahkan dalam penangkapan tersebut, wanita tersebut sempat menangis histeris ketika hendak diamankan petugas.
Selain itu, petugas juga mengamankan barang bukti berupa alat hisap narkoba dan beberapa kendaraan bermotor. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan ketika dilakukan tes urin terhadap 11 orang ini semuanya positif narkoba. Hadi menegaskan bahwa penggerebekan ini merupakan bentuk komitmen Polda Sumatera Utara dalam memberantas narkoba. Kita melakukan penindakan di Kota Baru, di Pelanggoyan, Sunggal. Kemarin yang terbaru ada 11 pengguna narkotika yang berhasil kita amankan. Dan saat ini dalam proses penyelidikan di Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara. Ini adalah komitmen Polda Sumatera Utara untuk terus melakukan perburuan dan penindakan terhadap peredaran narkotika. Saat ini ke-11 orang yang positif narkoba sudah dibawa ke gedung Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pemirsa, Satres Narkoba Polres Langkat menggagalkan peredaran narkoba antar provinsi dan menyita barang bukti sebanyak 3 karung yang berisi 32 kg ganja kering siap edar dari 3 orang tersangka. Dari video amatir terlihat detik-detik penangkapan 3 tersangka pengedar narkoba jaringan antar provinsi saat diamankan Sat Narkoba Polres Langkat di salah satu SPBU Kampung Lalang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat beberapa hari lalu. Petugas kemudian melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan kembali barang bukti narkoba jenis daun ganja kering di salah satu rumah yang berada di Kecamatan Medan Polonia. Ketiga tersangka yakni M warga Aceh Timur, SRS warga Aceh Tamiang, dan DH warga Kota Pekanbaru. Dari ketiga tersangka, petugas menyita barang bukti 3 karung goni yang berisikan daun ganja kering siap edar seberat 32 kg dan 1 unit mobil minibus. Kapolres Langkat AKBP Faisal Rahmat Hussein Simatupang mengatakan penangkapan para tersangka berawal dari informasi masyarakat bahwasanya terdapat penyalahgunaan dan peredaran daun ganja di salah satu SPBU Kampung Lalang di Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat. Para tersangka diketahui bahwa mereka memiliki jaringan yang lebih tinggi lagi, dan pada saat itu juga temannya tersebut masih menyimpan sebagian daripada daun ganja. Kemudian tim melakukan pengembangan dan berhasil menangkap 1 orang lagi tersangka dan berhasil menyita 2 karung ganja kering di tempat tersangka ketiga diamankan. Para pelaku akan dijerat dengan undang-undang yang berlaku dengan ancaman 20 tahun penjara atau seumur hidup. Pemirsa, ribuan mahasiswa dari sejumlah universitas di Sumatera Utara berunjuk rasa di depan salah satu gedung aspirasi salah satu calon presiden Indonesia. Dalam aksinya, mahasiswa meminta jika nantinya terpilih menjadi presiden segera menjalankan amanah rakyat dan janji politiknya. Dengan membentang spanduk bertuliskan tuntut calon presiden Indonesia, Prabowo berjanji menjalankan amanah rakyat. Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas di Sumatera Utara ini melakukan aksi di depan rumah nalar Prabowo di Jalan Sei Serayu, Kota Medan kemarin siang. Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Kawal Rakyat Sumatera Utara meminta calon presiden nomor urut 2 ini berjanji menjalankan amanah rakyat jika nantinya terpilih menjadi presiden Republik Indonesia. Para mahasiswa juga meminta juru bicara tim kampanye nasional, Dhanil Azhar Simanjuntak, menyampaikan pesan mahasiswa langsung ke Prabowo Subianto untuk melakukan kontrak politik dan berjanji akan menjalankan amanah rakyat. Tentang mengawal, kita bicara tentang memilih, kita semua memilih, kita semua mendukung. Tapi berbicara mengawal, mungkin belum banyak orang yang mengawal. Maka hari ini kami dari Himpunan Mahasiswa Kawal Rakyat Sumatera Utara, kami mendukung dan kami juga tentunya mengawal kebijakan-kebijakan yang yang dijanjikan oleh Bapak Prabowo Subianto. Tentu sepaketan ya Pak, tentu sepaketan artinya baik capres dan cawapresnya. Artinya yang dikemudikan Pak Prabowo 02 ini, maka kami harap tentunya ini jangan pernah hianati suara rakyat. Kami akan tetap kawal ini sampai nanti Pak Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia. Sementara itu, Dhanil Azhar Simanjuntak sebagai juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung turun bertemu mahasiswa menanggapi aksi mahasiswa tersebut.
Dirinya menyebut sebagai juru bicara pihaknya sudah berkoordinasi langsung dengan Prabowo dan menandatangani perjanjian akan menjalankan seluruh amanah rakyat jika nantinya menang pada pemilu 14 Februari 2024. Mereka menuntut agar Pak Prabowo itu memenuhi seluruh janji-janji politiknya. Kalau Pak Prabowo tidak memenuhi janji-janji politiknya, kemudian mereka akan demo besar-besaran. Dan kami menghargai itu. Tadi saya menandatangani kontrak politik lah, sebut begitu, dengan mahasiswa mewakili Pak Prabowo Subianto. Ternyata setelah saya cek, memang gerakan mahasiswa seperti ini itu sudah terjadi di banyak daerah. Pemirsa, dalam rangka mewujudkan pengurusan izin lebih cepat dan transparan, Pemko Medan membuka mal pelayanan publik dengan menyediakan 70 pelayanan. Wali Kota Medan, Bobi Afif Nasution, meluncurkan mal pelayanan publik Medan yang berlokasi di Gedung X Plaza Peringgan, Jalan Iskandar Muda Medan Baru kemarin. Mal pelayanan publik ini dikelola langsung oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu 1 Pintu Medan. Dengan dibukanya mal pelayanan terpadu ini diharapkan memberikan pelayanan cepat, dekat, dan transparan dengan masyarakat. Pembukaan mal pelayanan publik ini dihadiri Dandim 0201 Medan, Kapolrestabes Medan, Kajari Medan, dan segenap pimpinan perangkat daerah dan camat sekota Medan. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution mengatakan pelayanan yang terintegrasi membuat masyarakat nyaman dalam pengurusan izin dan lain-lainnya. Cukup di satu tempat dan juga mampu menambah pendapatan asli daerah. Gedung mal pelayanan publik ini terdiri dari 5 lantai. Saat ini Pemko Medan masih memanfaatkan lantai 1 dan selanjutnya akan dilakukan pengembangan ke lantai yang lain, di antara membuat ruang literasi dan tempat usaha. Terangkum dalam satu tempat, kalaupun harus nanti misalnya ngurus ke Polres, imigrasi, baru ngurus ke perizinan di instansi pemerintah. Nah ini bisa dalam satu tempat, jadi nggak perlu pergi ke sana, pergi ke sini, memakan waktu dan tidak efisien. Mudah-mudahan dengan adanya PP ini bisa mengefisienkan dalam beberapa pengurusan, dalam beberapa perizinan. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Medan, Nurbaiti Harahap menjelaskan, mal pelayanan publik diisi oleh 26 organisasi penyelenggara pelayanan publik yang menghadirkan lebih dari 70 layanan. Di sini ada 26 tenan yang bergabung. Jadi layanannya mulai dari layanan administrasi pendudukan, ada layanan imigrasi paspor, ada layanan dari DPM PTSP Provinsi, ada layanan juga dari Polrestabes, itu bisa mengurus SKCK, perpanjangan SIM, kemudian surat hilang, kemudian pengaduan itu bisa di Polrestabes. Kemudian ada layanan Laspen, Pak, ada layanan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, hampir semua layanan ada. Pembukaan mal pelayanan publik ini ditandai dengan pemotongan pita dan penandatanganan perjanjian kerja sama Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu 1 Pintu dengan organisasi penyelenggara pelayanan publik. Pemirsa, pegawai atau ASN yang menolak seorang pasien BPJS di Kota Tebing Tinggi saat ini sudah dicopot dari jabatannya di pelayanan Puskesmas Tanjung Marulak Tebing Tinggi. Kini yang bersangkutan sedang dilakukan pembinaan oleh Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi. Pencopotan ASN di Puskesmas Tanjung Marulak Kota Tebing Tinggi dilakukan setelah tim Dinas Kesehatan melakukan investigasi atas kasus penolakan pasien di Puskesmas Tanjung Marulak pada Kamis lalu. Menurut PLT Kadis Kesehatan Tebing Tinggi Dr. Heni Srihartati, kasus ini sudah selesai karena petugas puskesmas dan peserta BPJS yang sempat ditolak sudah saling memaafkan. Namun sesuai dengan ketentuan, ASN di puskesmas ini tetap diberi sanksi pencopotan dari jabatannya di puskesmas dan dipindahkan ke Dinas Kesehatan di bawah Kabid Pembinaan. Untuk selanjutnya, proses pelayanan di puskesmas tersebut tetap berjalan dengan semestinya. Kami memanggil ASN kita untuk dilakukan pembinaan di Dinas Kesehatan. Kalau SOP
puskesmas sudah terakreditasi, biasanya itu sudah ada di loket, itu sudah tertera apa yang harus dibawa oleh pasien untuk berobat. Gitu. Jadi ini adalah miskomunikasi kalau boleh saya bilang. Jadi ya alhamdulillah mediasi kita berjalan bagus. Warga berharap agar kasus penolakan di pelayanan kesehatan tidak terjadi lagi karena seluruh warga Kota Tebing Tinggi sudah dijamin pengobatannya oleh pemerintah kota. Pemirsa, Rektor Universitas Islam Sumatera Utara, UISU Profesor Safrida mewisuda 741 lulusan magister, profesi dokter dan sarjana untuk siap berkompetisi menghadapi era digital dalam membangun bangsa masyarakat sejahtera. Wisudawan yang dilantik terdiri dari 503 sarjana strata 1, 40 profesi dokter dan 198 magister telah melalui kompetisi pendidikan di kampus dengan tenaga pendidik berpengalaman memiliki prestasi dalam bidangnya. Dengan memiliki program pendidikan untuk meningkatkan kemampuan dosen melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, diantaranya mendirikan rumah riset di setiap fakultas berdampak pada pembangunan mahasiswa serta akreditasi unggul. Rektor UISU Profesor Safrida menyatakan optimis menjadikan UISU unggul dan terbaik di Sumatera Utara. Untuk sumber daya manusia, kita meningkatkan untuk jabatan fungsional dari lektor kepala ke guru besar, dari rektor ke lektor kepala. Kemudian yang sudah S3 itu bisa ke GB, kemudian yang S2 harus ngambil doktor. Kalau digitalisasi dia ada banyak macam, yaitu di SISPO. Yang pertama itu kita e-learning untuk proses pembelajaran, itu sudah digital semua, begitu juga dengan proses pelayanan. Dalam kesempatan itu, Rektor UISU Profesor Safrida mengukuhkan 3 guru besar dalam mendukung melahirkan alumni berkarya di era digitalisasi. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba melantik seluruh anggota KPPS secara serentak di 16 kecamatan untuk pemilu 2024 mendatang. Hal tersebut diungkapkan oleh Komisioner KPU Toba Divisi Perencanaan Data dan Informasi Posman Naiborhu pada saat melantik anggota KPPS di Gedung Pertemuan Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba kemarin. Posman menjelaskan bahwa pelantikan petugas KPPS di Kecamatan Porsea terdiri dari 17 desa dan 329 kelurahan yang akan bertugas pada pemilu tanggal 14 Februari 2024. Selanjutnya, anggota KPPS yang telah dilantik akan mengikuti bimbingan teknis hari ini untuk bekal persiapan menghadapi pemilu. Pada kesempatan ini, KPU Toba bersama Forkopimcam, PPK, PPS, dan KPPS melakukan penanaman pohon bersama sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan dan ikut melestarikan alam. Posman menambahkan bahwa pohon yang ditanam berada pada lokasi 698 TPS, di mana setiap anggota KPPS diwajibkan menanam pohon. Pelantikan ada 17 di 16 kecamatan, di mana masing-masing dihadiri oleh Kopinca dan undangan dari Panwascam dan KPU dan sekretariatnya sendiri. Bintek itu sendiri adalah bintek untuk perhitungan dan pemungutan suara yang akan diserentak juga diadakan tanggal 26 Desember di Kabupaten Toba, karena ketersediaan fasilitas di Kabupaten Toba nanti akan dilakukan tanggal 26-27 di 10 titik zona yang ada di Kabupaten Toba. Pemirsa, Ketua Bawaslu merekrut dan melantik 801 petugas pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS di 304 desa, 17 kecamatan yang berada di Kabupaten Padang Lawas. Seluruh petugas pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS yang berjumlah 801 di Kabupaten Padang Lawas secara serentak dilantik pada 22 Januari 2024.
Pelantikan PTPS dilaksanakan di Bawaslu Kecamatan sesuai dengan tempat tugas mereka masing-masing. Para petugas PTPS yang telah dilantik nantinya akan bertugas mengawasi pelaksanaan pemungutan suara di TPS agar mendapatkan hasil pemilu yang jujur dan adil sesuai yang diharapkan. Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Lawas, Alex Sabar Nasution. Seluruh petugas PTPS akan bertugas di setiap TPS. Mereka akan mengawasi pelaksanaan pemungutan suara serta mengawal proses pendistribusian hasil pemilu ke PPK Kecamatan. Panwaslu kecamatan masing-masing yang tersebar di 17 kecamatan. Itu dengan jumlah 801 orang. Bertugas mencatat seluruh kejadian yang ada, kesalahan atau dugaan pelanggaran ataupun tidak ada sama sekali dalam formulir A dan seterusnya. Alex berharap para petugas PTPS dapat menjalankan tugas mereka dengan maksimal sehingga terlaksana pemilu yang jujur dan adil. Pemirsa, sebanyak 40.861 petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS se-Kabupaten Deli Serdang dilantik di masing-masing PPS. Usai pelantikan dilanjutkan penanaman pohon sesuai dengan arahan Ketua KPU RI. Komisi Pemilihan Umum Deli Serdang bersama jajarannya melaksanakan pelantikan 42.861 petugas KPPS Pemilu 2024. Usai pelantikan, petugas KPPS melakukan penanaman pohon di masing-masing lokasi tempat pemungutan suara TPS. Ketua KPU Deli Serdang Syahrial Effendi mengatakan, pelantikan KPPS ini digelar di masing-masing kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang dan dilakukan serentak di seluruh wilayah Indonesia. Sesuai arahan KPU RI, masing-masing KPU Kabupaten Toba, Kabupaten Kota melakukan live report dari lokasi pelantikan melalui link Zoom KPU RI se-Indonesia. Untuk KPU Deli Serdang ada 4 titik lokasi yang disiapkan menjadi tempat live report, yakni Desa Tembung, Kecamatan Percut Seituan, yang dilaksanakan di Pesantren Nurul Hakim dengan jumlah KPPS sebanyak 1.113 orang dari 159 TPS. Sedangkan 3 lokasi yang lain ada di Desa Tanjung Morawa A, Kecamatan Tanjung Morawa, Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, dan Desa Tandem Hilir 2, Kecamatan Hamparan Perak. Ya, hari ini adalah pelantikan serentak KPPS di seluruh Indonesia dan langsung juga kita secara streaming, Zoom streaming, kita ke KPU RI. Dan hari ini kita melantik atau melakukan prosesi pelantikan di Desa Tembung, Kecamatan Percut Seituan dengan jumlah KPPS yang dilantik sebanyak 1.113 KPPS, 159 TPS. Diharapkan petugas KPPS ini tidak hanya melakukan penanaman pohon saja, namun harus dapat merawat tanaman tersebut agar tumbuh dan bermanfaat bagi semua orang. Pemirsa, berbagai upaya dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mensukseskan pemilu umum tahun 2024. Salah satunya adalah program Go to School yang mendatangi para pemilih pemula dengan menggunakan mobil pelayanan keliling Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat. Para pelajar sekolah menengah atas sederajat yang duduk di kelas 3 dengan usia 17 tahun atau pemilih pemula tidak perlu khawatir lagi untuk memiliki kartu tanda penduduk. Hal ini dikarenakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat sudah lebih proaktif dan berinovasi dengan berbagai terobosan, sehingga dokumen kependudukan lebih mudah dimiliki masyarakat Kabupaten Langkat. Salah satu inovasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Go to School atau sistem jemput bola. Mendatangi sekolah dengan menggunakan mobil pelayanan keliling. Berdasarkan data statistik, Kabupaten Langkat terdiri dari 254 lebih sekolah menengah atas sederajat yang tersebar di seluruh daerah dengan berbagai kondisi jalan dan jarak tempuh.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil harus bekerja ekstra keras dan terus berinovasi. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, Faizal Rizal Matondang, mengatakan masyarakat dan para pemilih pemula tidak bisa diharapkan datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan perekaman KTP, sehingga terobosan dengan cara jemput bola menggunakan mobil pelayanan keliling merupakan upaya yang sangat ampuh dan maksimal. Rangka mempersiapkan dan menyukseskan pemilu tahun 2024, Dinas Kependudukan Catatan Sipil melakukan perekaman kepada pemilih-pemilih pemula yang berada di sekolah-sekolah seluruh Kabupaten Langkat. Mobil pelayanan keliling kami yang ada di Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang selalu setiap hari mengunjungi setiap sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Langkat dalam rangka jemput bola bagi pemilih-pemilih pemula yang ada di sekolah Kabupaten Langkat. Kepala Sekolah SMA 1 Kecamatan Secanggang, Agus Sujoko, mengatakan ia sangat mengapresiasi program catatan sipil Go to School karena para siswa tidak perlu lagi menempuh jarak yang jauh mendatangi kantor catatan sipil yang ada di Kecamatan Stabat untuk melakukan perekaman KTP. Saya sangat bersyukur dengan datangnya tim ini kemari, artinya tidak membantulah anak-anak kita yang belum merekam ektp. Ya, mudah-mudahan mereka dengan merekam ektp ini bisa menjadi pemilih pemula nanti untuk pesta demokrasi di Februari tahun 2024 ini. Intinya kami sangat senang, artinya anak-anak juga tidak direpotkan lagi harus ke Stabat untuk merekam dirinya untuk mendapatkan ektp. Perekaman kependudukan harus selesai pada Februari mendatang untuk mensukseskan pemilihan umum. Untuk itu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat harus bekerja dengan maksimal. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di siang hari ini. Saya Nur Hasana mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.